Halo guys, kembali lagi di channel Kelas Ino. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya, aku minta tolong dulu kepada kalian untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi video terupdate dari channel ini. Oke, langsung saja. Jadi di video kali ini kita akan membahas kapan hasil seleksi atau pengumuman rekrutmen Telkom ini dikeluarkan. Nah, jadi pertanyaan ini nanti akan saya jawab di pertengahan mungkin atau di belakang. Yang penting kalian jangan skip-skip dulu supaya kalian bisa memahami alurnya dan tidak salah paham. Nanti akhir-akhirnya kalian nanya ke sana ke sini dan akhirnya kalian mendapatkan informasi yang kurang valid. Oke, langsung saja. Di sini saya lihat di website Telkom Indonesia, di faktnya itu di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah disediakan oleh Telkom Indonesia. Yang pertama yaitu ada apa status karyawan yang akan saya dapatkan jika saya mengikuti proses rekrutmen for digital talent ini. Oke. Di sini sudah ada pertanyaan yang saya rangkum. Kita lihat dari atas dulu ya. Dari penempatan lokasi penempatan lokasi kerja. Nah, di mana lokasi penempatan kerja? Penempatan akan dilakukan untuk kantor Jakarta di Departemen Bisnis dan Teknologi Digital. Nah, di sini tidak menutup kemungkinan untuk lokasi penempatan itu tergantung kebutuhan dari pihak Telkomnya. Entah kalian mau ditaruh di kota mana dan bidangnya apa sesuai kebutuhan yang diinginkan oleh Telkom. Oke, dan setelah itu apa saja tahapan dan proses seleksi. Nah, di sini ada 4 tahapan ya, dan itu sistem gugur. Jika kalian mengikuti seluruh alurnya dari tes awal dan kalian mendapatkan semua akses untuk mengikuti tes ini, berarti kalian lulus. Nah, di sini ada 4 seleksi, yaitu seleksi administrasi tentunya, dan uji teknis kuantitatif dan kualitatif. Penilaian kualitas pribadi hanya untuk tingkat senior. Wawancara dengan HRD dan penawaran serta orientasi. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, berapa lama perkiraan proses rekrutmen untuk setiap posisi? Proses rekrutmen akan memakan waktu sekitar 1 bulan sejak aplikasi Anda diterima. Proses rekrutmen setiap pelamar dapat dicek di platform rekrutmen tempat Anda melamar. Nah, jadi untuk prosesnya rekrutmen ini si Telkom mengirakan waktu sekitar 1 bulanan dan kalian harus rutin-rutin dulu mengecek di website kalian menggunakan akun yang diberikan oleh Telkom. Nah, begitu. Terus ini yang sangat penting, apa saja yang harus disiapkan selama proses rekrutmen. Nah, di sini proses rekrutmen akan dilakukan secara virtual. Berarti nanti tidak menutup kemungkinan untuk interview dan tesan lainnya itu akan dilakukan secara online atau menggunakan platform Zoom atau Google Meet. Nah, jika itu kalian harus sejauh-jauh hari sudah mempersiapkan aplikasi itu dan tentunya membutuhkan koneksi yang cukup stabil. Oleh karena itu, Anda disarankan untuk menyiapkan laptop pribadi dengan koneksi internet yang stabil. Nah, apa yang sudah saya katakan tadi benar adanya. Untuk proses pre-screen, Anda juga disarankan untuk melengkapi data yang diminta oleh perekrut selama proses tersebut. Nah, jadi biasanya HRD itu meminta beberapa dokumen yang harus kalian siapkan apabila ingin melakukan interview. Selama proses wawancara, beberapa posisi akan diuji secara langsung. Anda diharapkan memiliki perangkat lunak
yang diperlukan untuk tes langsung. Nah, di sini kalian pas waktu interview itu kalian harus mempersiapkan juga tes tulis, alat tulis, entah itu sesuai bidang kalian. Tidak menutup kemungkinan juga nanti HRD-nya memberikan soal-soal yang memang harus kalian kerjakan. Nah, begitu. Nah, di sini ada beberapa kuota untuk setiap posisi. Nah, di Telkom ini kan ada banyak membuka lowongan di setiap posisi. Tentunya di masing-masing posisi itu ada kebutuhan tertentu yang memang dibutuhkan oleh pihak Telkom. Berapa lama masa kontrak sebagai pure digital talent? Nah, di sini berdasarkan regulasi maksimal 5 tahun kontrak yang bisa diambil dengan skema per tahun atau berdasarkan negosiasi. Nah, itu berarti dari pihak Telkom, antara pihak Telkom dan kalian. Kalian berarti bisa menegosiasi untuk kontraknya itu apakah ingin 1 tahun, 2 tahun, atau 1 bulan, 2 bulan. Itu tergantung kalian dan pihak perusahaan Telkom. Nah, di sini di mana informasi pengumuman tahap seleksi. Pengumuman setiap tahap akan diinformasikan melalui notifikasi yang akan dikirimkan ke email Anda atau dapat dicek melalui platform rekrutmen. Nah, di sini kalian harus cek secara berkala email atau website dari rekrutmen, karena untuk pengumuman tahap seleksi ini, tahap selanjutnya akan dikirimkan melalui email atau di platform website Telkom Indonesia. Biasanya kalian harus cek juga folder spam, biasanya takutnya email tersebut masuk ke dalam folder spam dan kalian tidak akan mengetahui email masuk kecuali kalian buka di folder spam gitu. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah mungkin untuk memilih keluar di tengah tahap seleksi? Opsi untuk memilih keluar di tengah tahap seleksi ini dimungkinkan, tetapi pengunduran diri setelah kontrak ditandatangani akan menyebabkan penalti. Jadi, kalau kalian sebelum menandatangani kontrak atau masih tahap seleksi ingin keluar, itu masih bisa-bisa saja. Tapi apabila kontrak sudah ditandatangani dan kalian ingin resign sebelum kontraknya habis, maka kalian akan dikenakan penalti. Entah itu kayak sanksi untuk pendaftaran lagi atau sanksinya berupa apa, saya kurang tahu juga. Nah, itu mungkin beberapa pertanyaan yang kalian ajukan di kolom komentar sebelum-sebelumnya. Jadi di sini saya memberikan kesimpulan bahwa jadi di setiap tahapan, di setiap step-step rekrutmen Telkom itu nantinya akan diumumkan atau dikirimkan melalui email yang aktif atau email yang didaftarkan pada saat kalian mendaftar rekrutmen Telkom. Nah, jadi kalian harus cek dulu. Nah, di sini ada apa keuntungan yang akan Anda dapatkan jika diterima sebagai pure digital talent. Nah, di sini ada beberapa poin, yaitu gaji dan bonus sesuai level jabatan. Jadi jabatan itu mempengaruhi juga untuk gaji, tunjangan harian, tunjangan hari raya, fasilitas kesehatan antara lain untuk anggota keluarga, pasangan, dan maksimal 3 anak. Nah, jadi kalau lebih itu kemungkinan tidak dapat ya. Rawat inap atau rawat jalan, serta tunjangan kacamata dan persalinan. Dan juga mendapatkan BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. Fasilitas kerja, user akses ID card dan laptop. Manfaat lainnya sesuai peraturan perundang-undangan
Dan poin terakhir yaitu pengalaman untuk belajar, tumbuh dan berkontribusi untuk Indonesia, serta merasakan tempat yang luar biasa bagi para juara inovasi digital. Nah, mungkin gambaran selanjutnya kalian akan mendapatkan beberapa poin ini apabila kalian sudah dinyatakan lulus semua seleksi dan masuk atau bergabung ke dalam program Telkom ini ya. Jadi kalian jangan putus asa dulu, meskipun belum ada pengumuman, kalian harus tetap belajar untuk tahap selanjutnya yaitu interview, dan katanya sih ada tes bahasa Inggris. Nah itu saya masih kurang paham juga, tapi saya masih cari-cari info terkait itu supaya nanti jika ada info selanjutnya saya akan membuatkan tutorialnya atau membuatkan videonya. Kemungkinan untuk pengumuman ini kita harus menunggu dulu beberapa waktu. Biasanya ya yang dikatakan oleh Telkom itu hanya minimal ya 1 bulan. Kenapa 1 bulan? Karena yang mendaftar di rekrutmen Telkom ini belasan ribu kemarin, apa berapa gitu saya lupa, kalau nggak salah berapa ya saya lupa juga, intinya itu belasan ribu. Nah tidak mungkin dengan data sebanyak itu, dengan pendaftar sebanyak itu diproses secara cepat, karena di semua seleksi itu ada tahapan masing-masing yang harus memang dikelola oleh Telkom dan disaring lagi oleh Telkom mana yang lebih berhak bergabung bersama Telkom atau mana yang kurang berhak bergabung di Telkom. Nah jadi kalian jangan putus asa dulu, kalian tetap semangat, tetap belajar, dan jangan lupa juga cek email dan masuk ke website dari rekrutmen Telkom. Jangan kalian kok lama sih, nah itu memang prosesnya begitu. Kalau kalian pengen cepat ya kalian mundurkan diri aja gitu, tapi saya nyaranin kalian jangan mengundurkan diri, kalian tunggu saja. Dan mungkin ya kalau kalian bosan nunggunya ya kalian bisa daftar lagi, bisa daftar juga di perusahaan-perusahaan tertentu. Nah kalau hasilnya nanti kalian yang bisa menentukan gitu. Dan semangat buat kalian semua, semoga kita semua lulus dalam tahap ini dan bisa mengikuti ke tahap selanjutnya gitu. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan komen, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian mendapatkan video terupdate dari kelas Inom. Dan terima kasih.